tidak ada. Dalam dunia akademis, tindakan pencurian ini adalah sangat serius. Orang yang melakukan plagiat seperti ini harus disanksi secara tegas, dipecat, dan baik skripsi, disertasi, tesisnya harus dibatalkan dan dihapus. Dan orang tersebut harus disanksi dengan tegas untuk tidak lagi diakui sebagai seorang akademisi. Tetapi kitab yang mengakui dan mengambil isi ide tentang tokoh-tokoh yang dicoba balikkan, tetapi ketika kita validasi, mana tidak ada. Kedua, mengenai pertanyaan Anda, saya memegang dan mengakui, mengimani bahwa kitab Alkitab ini menyatakan bahwa Yesus benar-benar bertemu dengan muridnya, berbicara dengan muridnya. Tuduhan-tuduhan itu ada, benar ada. Di kitab suci saya juga ada. Tuduhan ahli Taurat, tuduhan orang Farisi, percekcokan, pertentangan, bahkan penangkapan, penyaliban, dan kebangkitan itu memang benar-benar terjadi. Tetapi itu tidak mengubah bahwa Yesus adalah Allah dan Juru Selamat kita. Terima kasih. Saya rasa narasumber kita hari ini masih butuh obat cacing kayaknya ya. Jadi gini saudara, ini bukan gereja. Kalau di gereja itu tempat oknum-oknum perpanjangan tangan kuasa gelap untuk menipu jemaat. Ini Anda sedang berhadapan dengan umat Islam, orang-orang yang menggunakan akal sehat. Tapi nggak apa-apa, itu sesi pertama Anda sudah memperlihatkan bahwa memang Kristen itu karakternya hanya bisa menipu dan seterusnya. Jadi saya katakan gini, ketika Anda membawa narasi, Al-Quran itu datang, tidak mengambil terjemahan kitabnya Yahudi, lalu menempelkannya kemudian di kitabnya orang Islam, lalu mengatakan ke dunia bahwa kami adalah penerusnya Yahudi. Itu pekerjaan setan itu. Anda seibarat sedang berbicara tentang kuman di seberang lautan, sementara gajah masuk ke dalam mulut Anda bolak-balik, Anda nggak sadar. Agama Kristen itu nggak ada hubungannya dengan Torah. Nggak ada hubungannya Taurat itu dengan agama Kristen. Taurat itu hanya kitabnya Yahudi, hanya untuk Bani Israel. Nih, saya ajarin Anda ya. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma. Jadi Al-Quran datang menjelaskan, aku Allah telah mewahyukan kepada Nabi Musa sebuah kitab, yang mana kitab itu kuperuntukkan untuk Musa dan kaumnya sebagai petunjuk dan rahmat. Al-Quran ini adalah kitab yang datang membenarkannya dalam bahasa Arab, bukan mengambil, mencuri jadi kitab Spanyol. Kitabnya orang diambil terjemahannya lalu bikin sekte baru di luar Yahudi bernama Kristen. Islam itu hanya mengurai tentang keadaan kaum terdahulu dan informasinya bukan dari wartawan-wartawan surat kepompong. Al-Quran diwahyukan itu dari langit, bukan dari kesaksian-kesaksian orang dari hasil penyelidikan. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran diajarkan kepada kami umat Islam, wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa alaihissalam spesial untuk kaumnya. Ya kaumku, mengapa kau menyakiti aku padahal kamu sungguh tahu bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian wahai Bani Israel, bukan Bani Kristen. Bani Israel itu. Lalu terkait dengan kitabnya, Tuhanku mengatakan, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' faghuzha biquwah. Itu Tuhanku mengajarkan Nabi Musa, wahai Nabi Musa, ini kitab Torah kuberikan kepadamu suatu pelajaran dan penjelasan kepada segala hal. Kuperintahkan kepadamu, hai Musa, berpegang teguhlah kepada kitabku ini dan suruhlah kaummu Bani Israel
berpegang sebaik-baiknya kepadanya. Tidak ada dalam Al-Quran itu mencomot kitabnya agama orang, mengambil terjemahannya lalu menempelkan menjadi satu bundelan. Islam bukan agama Spanyol, separuh nyolong. Mengambil terjemahan kitabnya orang, menempelkan kemudian di dalam kitabnya sendiri, lalu dikatakan ke dunia, kami ini penerus Israel loh. Pret. Jadi nggak usah ke situ, Bung. Coba bedakan di gereja tempat para pendusta meraih keuntungan duniawi dengan depan umum. Ini depan umat Islam ini. Ah, kau ini sekolah-sekolah STT kok sekolah cuman tipu-tipu orang. Ini di depan umum, saudara. Ini bukan di gereja. Kau lagi berhadapan dengan Bang Suma, ketua pembina apologet Islam Indonesia, yang akan menggundul semua para pendeta dan pastor yang suka nipu-nipu. Paham ya? Jadi saya minta untuk sesi kedua ini, saudara jujur. Kristen, agama di luar Yahudi, yang disebut hari ini oleh orang Yahudi sebagai Quranion, keturunan asu, keturunan anjing, agama Abu Dasara, agama bidat dari Yahudi, itu berasal dari mana, Bung? Berasal dari orang-orang yang menerima Yesus, atau Kristen ini berasal dari pembenci-pembenci Yesus? Itu yang kamu bahas. Yang kebaca agama, mengambil kitab yang lain, dan membahas nggak usah kayak gitu kali. Ini bukan gereja. Udah nggak saman lagi. Sekarang umat Islam lebih paham Bible daripada Kristen, bahkan pendeta sekalipun. Begitu, saudara ya. Jadi Kristen ini, sebelum Islam datang, Kristen ini berasal dari mana? Apakah pembenci Nabi Isa, atau pembenci atau yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam? Silakan. Jangan curhat. Kalau nggak sanggup turun, panggil yang lebih senior. Silakan. Oke, baik, Juma. Kamu masih ingat saya waktu kamu pernah marah, bilang saya babi? Masa lupa sih. 2 Korintus 2 memang Kristen disebut babi sama kitab Anda sendiri. Oke, saya lanjut. Baik. Silakan. Terserah Anda. Ya, itu Baik, kitab yang Anda yang pertama mengatakan. Anda mengatakan akal sehat. Ya. Akal sehat itu sudah pasti menghargai ilmu pengetahuan, menghargai sejarah, dan menghargai peninggalan arkeologi. Nyatanya tidak. Oleh karena itu saya tadi katakan bahwa ada satu kitab yang melakukan plagiarisme, dan seorang yang melakukan itu disebut plagiator atau disebut pencuri, karena dia menyebutkan ada kitab yang sebelumnya. Baik, mari kita telusuri kitab yang sebelumnya nih. Menurut Host, ada moderator nggak di sini? Ini orang ini bisa nggak diwaraskan sedikit untuk mengarah kepada tema? Pertanyaan saya itu nggak ada ke situ. Silahkan, fokus ke pertanyaan. Silakan. Nanti saya tanya dari mana kau dapat kitabnya Yahudi ke agama Kristen, nanti kau mencret. sabar dulu. Iya, makanya nggak usah ke situ. Nanti kau menangis lebih cepat, kan kita butuh kau agak lama-lama di sini toh. Karena ini penting sekali. Lah, kan Anda kan lebih menyerang penting, tentang lebih Kristen penting kenapa mana? Israel, kan begitu. Nah, Iya, sekarang betul. saya tanyakan Anda. Nah, itu dong. Nah, dalam surah Ali Imran ayat 3 sampai 4 dikatakan, Dia menurunkan kitab kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan apa yang sebelumnya, dan Dia telah menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia. Bagi manusia, bukan hanya Bani Israel. Itu Al-Qur'anmu yang mengatakan. Dalam surah Ali Imran ayat 3 sampai 4. Bagi manusia. Siapa manusia? Semua orang, bukan hanya Bani Israel atau orang Yunani. Kemudian selanjutnya, dalam surah Yunus ayat 94. Maka jika engkau buka kurung, tutup kurung, Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang telah membaca kitab sebelum kamu. Dibenarkan bahwa kitab sebelum itu ada. Oke. Selanjutnya, dalam surah Al-An'am ayat 34. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat Allah. Surah Yunus ayat 64. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah.
Surah Ini mau Al-Maidah ayat 68. ini mau Hai ahli ngapain kitab. ini? Mau ngapain ini? Coba. Kamu jangan tuduh-tuduh hanya kepada Bani Israel. Hanya Mau kepada coba Bani ngapain Israel. ini? Al-Quranmu Fokus menyatakan tidak menanggapi. begitu. Ternyata kau Fokus menentang menanggapi. firman Allah. Maruba. Terjemah. Maruba. Fokus menanggapi Maruba. Bukan kelasmu bahas Al-Quran, Saya kan Dek. menanggapi. Bukan kelasmu membahas Al-Quran, Dek. Bible aja kok nggak paham, Dek. Kau bahas Al-Quran. Dari terakhir. Minka hudal Sebelum saya tanggapi linnas. terakhir. Sebelumnya sebagai petunjuk Terakhir. bagi manusia. Manusia siapa? Manusia bagi Israel. Bani Israel itu manusia, bukan anjing. Iya, Kan- enggak disebutkan kamu hanya di- Bani Israel, disebutkan manusia. Iya, manusia itu Bani Israel. Tidak dikatakan seluruh Iya, manusia. Emangnya Aduh, pada zaman itu hanya gimana? Bani Israel yang ada manusia? Loh, tidak bisa. Itu berbicara mengenai kitabnya orang Yahudi. Aduh, Berarti udah manusia sebut yang dimaksud itu Yahudi. Saya juga manusia. Andai Anda kan kamu tidak disebut manusia, boleh anjing, saja. orang Kristen oleh Yesus disebut Boleh saja. anjing. Petrus menyebut kalian babi dan Ya karena kamu anjing. comot-comot biasa itulah kemampuan. Ya kamu tadi menyebut terjemahan itu apa? Bukan comot. tidak ada saya comot. Jadi apa? Apa namanya tuh? Kau nyebut-nyebut tidak secomot. Karena ada kata di sana. 3, ayat 4. Kau nggak paham Al-Quran? Udah nggak usah kelasmu itu Ya, sampai ke sama saja Al-Quran. dengan Kau bahas itu yang kupertanyakan. Yesus Kristen ini berasal dari mana? Berasal dari penolak Yesus atau murid Yesus? Itu dulu dong. Kau usah ke Al-Quran lebih kali kau. Terjemahan aja Baik, yang pun. terakhir untuk Bani Qura saya akan jawab itu. Dalam surah Al-Ahqaf, ayat 12. Astagfirullah. Kemana-mana ini. Dan Maruba. sebelum Al-Quran itu ada kitab Musa yang menjadi petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan. Kamu kok mengais-ngais ke Al-Quran sih? Woi, Sabar. Coba Saya mau ditanggapi menyatakan bahwa dulu. Al-Quran itu bukan petunjuk dan cahaya. Yang petunjuk cahaya adalah Nah, itu kan. Memang Bahlul lah ini pemakan Taurat babi. dan Injil. Oke, sekarang saya tanggapi pertanyaanmu. Bahlul, babi. Itu Al-Quran surah Al-Kahf itu menjelaskan Taurat itu ada petunjuk, makanya jangan kau rubah-rubah. Tetapi dia Kau, Al-Quran kau bukan ambil kitabnya Yahudi, kau ambil terjemahannya kau rubah-rubah, Bahlul. Al-Quran bukan petunjuk. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, tuyul. Kau itu kerja cuma menipu kau. Makanya siswa STT kau bikin lingu semuanya. Kan otakmu aja sebagai dosen kau goblok, tolol. Pakai terjemahan Al-Quran kau terjemahkan bukan senapuratmu. kitab petunjuk dan cahaya. Itu Taurat Al-Quran tadi saya Injil lah. katakan Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah bukan petunjuk tapi kau jadikan sebagai petunjuk. Lucu kau. Kau mengambil terjemahan-terjemahan dari tadi itu sebagai petunjuk kan? Pesantren. Gantian Elfran. Kamu masih di bawah. Kau ambil terjemahan itu tadi sebagai petunjuk kan? Nah, kau sendiri salah. Kau ambil Al-Kahf ayat 12, kau ambil surah Ali Imran ayat 3, ayat 4. Untuk apa? Untuk sebagai petunjukmu. Memang kau bodoh. Sekarang pertanyaan saya kau jawab. Dari mana agama Kristen penyembah makhluk kuburan ini? Apakah dari murid-murid Yesus yang 12? Atau dari musuh-musuh Yesus? Jawab. Kristen ini dari mana? Dua kelompok Yahudi ketika Yesus datang. Muridnya yang 12, ya yang 11 karena yang satu itu sudah mengkhianat. Atau dari Yahudi yang membencinya. Silakan. Itu yang kau jawab. Supaya kita tahu agama Kristen ini dari mana. Baik, pertama Yesus tidak pernah mengajarkan untuk tunduk kepada kubur, kepada batu. Pasti nggak dijawab. Dan Anda. Yang kedua, sih? Anak durhaka. Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Dari mana itu? Adalah dari orang-orang yang percaya Yesus adalah Allah dan Juru Selamat. Kirain dari itu Yesus. mencuri Allah. Haleluya. Kirain dari Praise the Yesus. Oke, berarti Anda sudah menjawab agama Kristen itu berasal dari Kristus, betul? Benar, dari Oke. Yesus. Nah, siapakah Kristus yang mengajarkan kemudian kekristenan? Kalau Yesus anak Maria nggak mungkin. Yesus tidak pernah mengajarkan orang ke gereja
Yesus tidak pernah mengajarkan mengibadahi dirinya. Yesus tidak pernah menyetarakan dirinya dengan Elohim. Kemudian Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi. Yesus tidak pernah mengajarkan merasulkan Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan kitab Galatia, Filipi, Markus, dan seterusnya. Jadi Kristus yang kau maksud itu adalah Paulus. Karena Paulus itu memang menggelari dirinya dengan Kristus. Oke, jadi kesimpulannya, agama Kristen ini bukan dari anak Maria, tetapi dari Paulus Kristus. Paulus Kristuslah yang mengajarkan kekristenan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi orang Kristen itu, yang mengajarkan ajaran Kristen adalah Paulus Kristus. Nah, cuman ini pendeta-pendeta tidak mengajarkan kepada jemaat bahwa Kristus yang dimaksud di dalam Kristen itu adalah Paulus. Jadi kalau dikatakan Kristen, itu Kristen adalah pengikut Paulus Kristus. Nah, itu Kristen. Paham sampai situ ya? Jadi saudara harus mengakui bahwa ternyata Kristen ini adalah pengikut Paulus Kristus. Silakan. Baik, ya mungkin saya diajak gila sama saudara Juma ini disebut. Bukan, saya mau waraskan kamu. Ya, gila. Karena kamu sebutkan Paulus Kristus. Ada Paulus Kristus. Saya kan boleh saya buktikan. Boleh saya buktikan kalau Paulus itu Kristus. Boleh. Iya, buktikannya kita Matius, Markus, Yohanes, Lukas itu dan saya buktikan pengakuan Paulus kalau dia mengaku sebagai Kristus. Saya boleh. tidak minta pengakuan Paulus di kitab di surat-suratnya. Makanya. Saya minta di Injil Matius. Enggak punya kemampuan. Di kisah para rasul, di kisah para rasul juga muridnya Lukas menerangkan kalau Paulus itu Kristus. Paulus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Ternyata Kristus palsu yang dimaksud itu adalah Paulus. Tidak, itu maksud bedakan maksud dengan. Loh, Paulus ini menggenapi Kristus palsu yang dimaksud oleh Yesus. Karena Paulus yang datang kepada murid Yesus. Kata Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ternyata Paulus mengaku Kristus. Berarti Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukanlah Paulus Kristus. Aneh. Yesus karena Anda tidak bisa membuktikan berdasarkan kitab itu. Dengarkan saya. Dengarkan. Keempat kitab ini itu bukan sabda Yesus langsung. Ini adalah catatan orang-orang yang tidak dikenali oleh Yesus yang sedang mengumpulkan berita-berita tentang ucapan-ucapan Yesus. Nah, di antara ucapan yang mereka kemudian selidiki dan mereka temukan, ada ucapan Yesus yang berkata, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepada Bani Israel, muridnya Yesus abad pertama. Dan ternyata di internal Paulus yang bukan murid Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri bahwa akulah Kristus. Gimana dong? Kalau bukan Paulus yang mengaku itu fitnah, tapi Paulus yang mengatakan dirinya sendiri sebagai Kristus. Di mana di keempat kitab Injil itu Paulus mengaku? Di mana? Paulus di 4 kitab itu bukan ucapan Paulus, tuyul. Ya udah, kalau enggak itu berarti kau sekarang. Lah, Paulus yang mengaku dirinya Kristus, masa kau tolak? Ya. Tadi kan kamu bilang di keempat kitab Injil. Ya kita fokus ke kitab Injil. Lah nggak bisa. Yesus di kitab kanon, di kitab kanon lah. Iya dong, kaidahnya katanya kau pintar. Kaidahnya 4 kitab kaidahnya di mana? Paulus saja mengambil dari situ. Dengarkan saya. 4 kitab ini bercerita tentang narasi-narasi yang dihasilkan dari hasil penyelidikan mereka tentang Yesus. Di situ Yesus berbicara, waspadalah kepada Kristus palsu. Nah, di luar daripada nasihat Yesus kepada Bani Israel, sosok Paulus muncul mengaku sebagai Kristus. Berarti yang harus diwaspadai siapa? Ya Kristus Paulus. Enggak, yang waspada itu Muhammad. Itu berarti kau gila, kau yang gila berarti. Karena Yesus mengatakan, dengar. Yesus mengatakan penyesat itu memakai gelar Kristus. Nabi Muhammad tidak bergelar Kristus. Yang bergelar Kristus itu Paulus. Paulus mengatakan dirinya sebagai Kristus. Dan yang datang kepada muridnya yang berbicara dengan Yesus ini, yang menganiaya murid yang berbicara dengan Yesus ini
adalah Paulus, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hidupnya di abad ke-6 ke-7, sedangkan Paulus di abad pertama bersamaan dengan murid yang akan didatangi oleh Kristus palsu. Anda belajar di mana Anda ini? Di mana belajar? Jadi pertama terbantah bahwa itu tidak benar karena Rasul Petrus mengakui Paulus. Selesai. Yesus mengatakan bahwa murid-murid Yesus itu akan disesatkan oleh Kristus palsu. Matius 24:24. Kristus palsu, dengar. Kristus palsu dan nabi palsunya Paulus akan datang melakukan banyak mujizat dan juga kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Itu berarti murid Yesus pun akan disesatkan oleh Paulus. Murid pilihannya itu siapa? Murid pilihannya siapa? Ada disebutkan Paulus. Coba tunjukkan sama saya bahwa nabi palsu adalah Paulus, Mesias palsu adalah Paulus. Di sana bukan hanya menggunakan kata Mesias, tapi Mesias palsu. Oke. Saya tanya samamu. Saya tanya samamu, saudara. Menurut kamu, adakah Kristus selain Yesus? Setelahnya, setelah Yesus, apakah yang ada Kristus? disebut di sana adalah Mesias palsu, bukan Mesias saja. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi pertanyaan palsu. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah masih ada Kristus selain Yesus? Tidak ada Kristus yang dimaksud itu adalah Yesus. Saya ulang lagi. Setelah Yesus, apakah masih ada Kristus selain Yesus? Tidak ada Kristus yang seperti dimaksud itu. Kalau ada yang mengaku Kristus, asli atau palsu? Ya, tunjukkan saya, aku adalah Kristus. Saya ulang lagi. Kalau ada yang mengaku Kristus selain Yesus, apakah itu asli atau palsu? Ya, kalau dia mengaku Kristus yang dimaksud oleh dirinya Yesus, itu adalah palsu. Saya ulang lagi pertanyaannya. Ini cara kau licik kayak Paulus memang. Saya ulang lagi. Kalau ada yang mengaku Kristus selain Yesus, apakah orang ini asli Kristus atau palsu Kristus? Kalau dia mengaku akulah Kristus yang adalah Yesus, itu baru palsu. Lah. Jadi masih ada Kristus. Jadi masih ada Kristus selain Yesus. Kalau ada yang mengaku saya ulang lagi. Kristus yang adalah Yesus. Ya, saya ulang lagi. Berarti Kristus selain Yesus asli. Ya, kalau dia bilang itu palsu. Kalau aku adalah Kristus Yesus itu palsu. Tapi kalau dia tidak mengatakan akulah Kristus Yesus, berarti dia Kristus palsu asli. Bukan juga. Berarti itu tidak berhubungan dengan Kristus. Berarti palsu. Berarti tidak palsu. Berhubungan, tidak memiliki hubungan. Kok tidak berhubungan? Berarti masih ada Kristus. Berarti masih ada Kristus selain Yesus. Orang dia tidak mengaku Kristus. Saya ulang lagi. Berarti masih ada Kristus selain Yesus. Iya, Kristus palsu. Bagus. Oke. Saudara Baal atau siapa yang bisa buka kamera, kita buktikan bahwa Paulus itu mengaku Kristus palsu. Silakan. Ya, coba buktikan. Ya. Dengar Dengar baik-baik. Kristus palsu. Saya mulai lagi. Coba. Dia tambah lagi kata palsu. Dia tambah kata palsu. Ya, kamu yang bilang. Tidak mungkin Kristusnya mengatakan, aku ini adalah Kristus palsu. Nggak mungkin. Kamu yang bilang. Ini bahlulnya orang Kristen ini. Kamu yang bahlul, kamu yang bilang. Bahlulnya. Lagi. Saya bertanya samamu, masih ada nggak Kristus selain Yesus? Kamu tidak bertanya, mari kita tunjukkan, buka kamera, kau bilang. Enggak, saya bilang sama. Dari tadi saya ulang-ulang pertanyaan saya. Masih ada nggak Kristus selain Yesus? Halo, ayo. Kan yang saya minta adalah tunggu. Di mana Paulus sebelum kita lanjut, aku adalah sebelum kita lanjut, saya mau tanya, Anda sarjana teologi? Nggak perlu kamu tahu. Malu dia. Saya pastikan dulu, Anda sarjana teologi? Dia pernah mengaku S3, Gerunda di sini. Alhamdulillah. Kita permalukan Kristen. Tidak pernah mengaku, jangan fitnah kau mengarif. Silakan yang bisa buka kamera dari pihak Islam. Buka kamera, kita buktikan bahwa ada Kristus selain Yesus. Dan ternyata Kristus selain Yesus itu sudah pasti palsu. Palsu yang memang tidak ada lagi Kristus, cuma Yesus. Narasimu tadi bahwa Paulus mengaku dia Kristus palsu, itu buktikan. Lah, lucu orang ini, kau gila kau. Memang kau gila, makanya Quran makan babi.
Kau kurangi makan babi. Kau yang mengatakan bahwa Kristus itu cuman Yesus. Berarti siapapun yang mengaku Kristus itu sudah palsu. Meskipun dia tidak mengatakan aku Kristus palsu, dongok. Ya. Kan penyampaian Yesus adalah Kristus palsu. Lah, berarti kalau ada yang mengaku Kristus tapi tidak ada kata palsunya, itu asli. Tidak berhubungan dengan Kristus Yesus. Berarti dia Kristus, betul-betul dia Kristus. Bukan. Karena ada kata Yesus. Aneh orang ini. Saya ulang Bingung pertanyaan kau, kan? saya. Nggak ngerti kau. Bukan saya bingung. Bukan. Lidahmu terlalu panjang melilit kemana-mana. Kutanya samamu. Sekali lagi nih. Tenangkan pikiranmu. Sabar. Saya tenang kok, santai saya. Ya, oke. Masih adakah Kristus selain Yesus? Jawab. Kalau yang berhubungan dengan Yesus tidak ada. Tidak ada. Kalau ada Kristus selain Yesus, asli atau palsu? Kristus yang mengaku dirinya adalah Yesus itu palsu. Kalau misalnya dia cuma mengaku Kristus, berarti dia Kristus asli. Berarti nggak berhubungan dengan Yesus, karena kalau berarti dia asli. Berarti dia asli. Berarti dia Kristus asli. Bukan. Hah? Bedakan Kristus Yesus dengan hanya Kristus. Kristus itu bisa saja Anda, bisa saya, bisa siapapun. Oh, begitu. Ya. Oh, berarti karena diurapi itu diurapi itu ada banyak. Ya, berarti Kristus itu banyak. Urapi itu kan. Ya dong. Berarti Kristus itu banyak selain Yesus. Iya. Diurapi di sana maksudnya ada juga raja diurapi, Raja Daud juga diurapi, Samuel juga diurapi. Ya, bedakan. Dan dia bilang lagi Samuel itu adalah Kristus. Adalah Mesias palsu, Nabi palsu. Berarti selain Yesus, setelah Yesus itu masih ada Kristus lain. Banyak nabi palsu. Ya, Kristus yang berhubungan dengan Yesus hanya satu. Nah, iya pasti hanya satu. Yesus itu cuma pasti Yesus. Nah, sekarang yang jadi permasalahan ini adalah kalau ada orang yang mengaku Kristus selain Yesus, apakah dia asli atau dia palsu? Ya, Kristus apa? Lah, Kristus itu apa, Tuyul? Ya, yang diurapi. Ada juga nanti saya diurapi. Bukan. Setelah Yesus. Kan Yesus ya, mengatakan. Walaupun setelah Yesus. Kan Yesus mengatakan. Roh Kudus. Dengar. Itu diurapi juga. Kan Yesus mengatakan akan muncul Kristus palsu. Nah, menurut Kristus. Mana Kristus? Ya kan Mesias palsu. Kristus dengan Mesias itu sama aja dong. Beda. Apa bedanya Mesias dengan Kristus coba? Beda. Mesias palsu itu adalah orang-orang yang mengaku dekat dan juga berhubungan dengan Yesus. Sayalah Yesus itu. Sayalah Yesus yang diurapi itu. Kalau Kristus? Nggak ada disebutkan. Nah, bedanya Mesias dengan Kristus apa? Nah, penggunaan kata yang digunakan dalam kitab suci. Dongok memang. Kau turun aja di bawah. Kau di bawah. Kau makan taimu sendiri memang kau bahlul. Iya, saya nggak bisa menghadapi orang gila kayak kau. Anak anjing. Anak yang lahir dari babi. Mana bisa dilawan. Otakmu itu yang otak babi. Otak dongok, penyesat. Perpanjangan tangan setan. Mending kau dibawa. Daripada kau tinggal di sini kau permalukan Kristen yang lain. S3 katanya. Tapi lidahnya melilit entah kemana-mana perginya. Kristus dan Mesias beda. Lulusan STT. Berarti benarlah kata orang-orang berarti ya. STT itu sekolah tipu-tipu gitu ya. Apakah itu betul? Alamak. Mesias dan Kristus berbeda. Terus kata dia Kristus palsu itu harus mengaku akulah Kristus palsu. Tololnya. Ternyata masih banyak Kristus lain katanya, termasuk dirinya juga Kristus. Betul-betul ini agama aneh. Oke, silakan Kristen yang masih bisa diwaraskan, jangan yang menggilakan dirinya kayak tadi. Ada Kristen yang bisa diwaraskan, ada yang Kristen yang masih waras tapi menggilakan diri kayak tadi itu. Ilmunya dipakai untuk menipu lawan dan menipu dirinya sendiri. Siapa Kristen yang merasa bisa diskusi, silakan naik.
Jangan yang panjang lidahnya kayak ular tua ya. Tadi itu kayak ular tua. Ini guru nggak ada yang sudah di atas monitor, siapa ini namanya? Cek. Penjual obat juga ini. Oh. Nggak kelihatan namanya. Anjing korup Bang juga Max. ini pasti. Ya silakan untuk Kristen. Jangan seperti yang tadi ya. Gelar Melilit aja ya lidah S3. kemana-mana. Kemana-mana pergi ke Al-Quran. Masa diterjemahkan Al-Quran itu katanya Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Bahlulnya minta ampun. Di situ dikatakan untuk manusia. Karena Yahudi itu manusia, Bani Israel itu manusia. Dibilang seluruh manusia. Emang si Bahlul itu. Penyesat. Melintir terjemah. Itu memang ada sekolahnya itu, sekolah melintir internasional. Oh. Baru minta multi ngorok ini siapa ini? Kurang ajar. Bela Anus. Oh. Bukan satunya Gunda. Oh juga sama sejenis gak ini kan? Anus dibelah katanya. Max, ngomong Max. Izin Gurunda, ada 2 poin Siap. tadi. Ya. Ada 2 poin yang kita simak mengenai plagiator yang dia sampaikan. Padahal dia di awal masuk menyamakan asyhadu an la ilaha illallah tadi. Selamat malam Adinda Juma. Selamat malam Adinda Juma. Siapa lagi ini? Ini Elpran loh, terkalahkan gitu. Kristus itu bukan hanya Kristus itu adalah Mesias, jadi itu merujuk kepada nabi-nabi. Kristus itu adalah Mesias yang diurapi, orang yang diurapi. Jadi untuk menjadi nabi itu harus diurapi. Jadi Kristus itu merujuk kepada Yesus saja, kan masuknya ada kan kepada Rasul Paulus. Jadi Kristus di situ, Kristus adalah Mesias atau nabi palsu. Adinda Juma, kalau kau mengatakan Paulus adalah nabi palsu, tunjukkan ayatnya. Paulus mengatakan akulah nabi. Kemudian Rasul Paulus ya jelas saat Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga, dia menjumpai Paulus di Damsik. Mau percaya nggak percaya itu dari talu. Sekarang, apakah Allah pernah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad? Bisa nggak kamu jawab itu, Adinda Juma? Kalau kau mengatakan Rasul Paulus itu nabi palsu, tunjukkan ayatnya. Kemudian, kau tidak percaya Yesus telah menjumpai Rasul Paulus, itu dari tamu. Sekarang tunjukkan bahwa Allah pernah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad. Silakan Adinda Juma. Oke, baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Khalik, bukan makhluk. Nabi Muhammad adalah makhluk. Antara Yang saya Khalik tanya dengan apa, yang dijawab apa. Ya, Yang kau saya bertanya, tanya, Monyet. jangan Kau trauma. diam dulu. Jangan Kau trauma. bertanya, Ini Asu. gurundamu. Ini gurundamu trauma. Turun dulu. Asu juga ini orang. Dia yang bertanya, dia yang ngoceh dasar asu. Lanjut. Jadi Allah itu Khalik, Nabi Muhammad itu makhluk. Di antara Khalik dan makhluk ada perantara. Itulah yang disebut Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang menghantarkan kemudian firman menuju kepada seorang nabi. Itu dah selesai di sana. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Kemudian ketika Anda berbicara mengenai Paulus, ini adalah nabi, bukan nabi kata dia. Nah, saya ingin bertanya, kalau Paulus ini bukan nabi, dari mana dia mendapatkan 13 kitabnya? Dia bukan nabi, berarti dia bukan orang yang menerima wahyu. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau dia bukan orang yang menerima wahyu, dari mana dia dapatkan 13 bukunya? Kan Paulus bukan nabi, tetapi ternyata
dia memiliki kitab 13. Nah, 13 kitabnya ini isinya bukan wahyu Tuhan. Kalau ada orang berbicara atas nama Tuhan, tetapi ternyata bukan firman Tuhan yang dia bawa, itu apa namanya? Ya, nabi palsu. Kecuali Anda ingin mengatakan bahwa Paulus itu menerima wahyu, ya berarti dia nabi. Tinggal kita uji, betulkah dia nabi atau dia hanya pengajar palsu yang berpura-pura jadi nabi. 13 buku Paulus itu apa? Firman Tuhan kah? Atau surat kepompong? Kalau dia firman Tuhan, berarti dia nabi. Kalau dia kemudian katakan bukan firman Tuhan, berarti surat kepompong, bukan kitab suci, bukan firman Tuhan. Sederhana kan? Ini kita lihat dari 13 bukunya. Bukunya ini apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan, Pak. Berarti dia nabi. Karena dia menerima firman Tuhan. Oh, bukan firman Tuhan, Pak. Ya sudah. Kalau bukan firman Tuhan, kenapa kau jadikan sebagai pegangan dalam beragama? Itu namanya bahlul. 13 kitab. Nabi Muhammad 1 kitab. Paulus 13 kitab. Ternyata bukan nabi. Berarti 13 buku ini apa? Firman Tuhan. Berarti dia nabi. Bukan firman Tuhan. Bukan nabi. Firman Tuhan. Nabi dia berarti. Bukan firman Tuhan, berarti bukan nabi. Firman Tuhan, Bang, nabi berarti dia. Bukan firman Tuhan, bukan nabi berarti dia. Nah, mana kau pilih? Paulus menuliskan firman Tuhan dan dia adalah nabi, atau Paulus bukan nabi, berarti dia menuliskan karangan sendiri. Mana yang betul? Adalah orang bodoh kalau dia tidak mau mengakui Paulus itu seorang nabi. Itu sama halnya dia sedang mengatakan bukunya yang 13 itu bukan firman Tuhan. Tolol itu namanya. Ya, ada yang baru naik. Ini Guru dah, izin disapa dulu. Armada monitor. Sudah. Giliran Armada yang disapa, yang nyaut siapa? Kalau dia Dari jual, tadi diam aja. Aduh, ya Allah. Armada kalau nggak ngomong, saya turunkan Armada. Belanus ini Kristen apa Islam? Belanus? lagi makan dia. Kristen Om. Oh, Kristen. Oke, boleh saya bertanya? Orang lagi ditanya kok bertanya. Oh, apa pertanyaan? Apa pertanyaan? Ini asu jangan dinaikin lagi. Oh, Ada yang naikin ini siapa? Apa pertanyaannya tadi? jadi Paulus itu nabi atau bukan? Nabi. Oh, nabi, jujur dia Guru dah. Baru kali ini ada yang mengakui dia nabi. Gitu dong. Nah, terus kenapa? Apa yang dipermasalahkan tentang Paulus? Ya. Jadi Paulus ini adalah nabi. Nah, sekarang berarti dia memenuhi kandidat sebagai nabi palsu. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu memakai dan menyamar seperti domba, pada dia ada serigala yang buas. Betul. Tapi buahnya Paulus, pengikutnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, Paulus, kan? mengusir. Nah, sekarang pertanyaannya yang kedua adalah, apakah pengikut Paulus memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus? Ya, benar. Berarti dua terpenuhi kan?
Apa yang terpenuhi? Yang pertama, Nabi Paulus. Pengikut Paulus memanggil Nabi, terus memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Betul? betul. Terus? Nah, kemudian Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ketika murid-murid Paulus ini bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus, mereka kemudian tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di dalam Taurat. Betul? Tidak. Contoh. Ya, apa Contoh. contohnya? Bersunat. Terus? Apakah Kristen melakukan itu? Apakah Yesus ada di zaman sekarang? Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Ya jawab dulu. Sudah dipenuhi dua. Syarat yang ketiga adalah pengikut Nabi yang memanggil Yesus, bermukjizat dan seterusnya pakai nama Yesus tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Contoh, bersunat kulub. Pertanyaan saya, apakah Kristen sebagai pengikut Nabi Paulus bersunat atau dilarang bersunat oleh nabinya? Tidak ada dilarang. Tapi bersunat. Terserah, kan tidak ada dilarang. Mau bersunat. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Galatia 5 nomor 2. Oh, kamu nggak paham ayat itu. Seharusnya bertanya kalau tidak paham. Barang siapa? Jangan menyimpulkan sendiri. Barang siapa yang bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itu maksudnya apa dalil itu? Ah, gitu. Bertanya kalau nggak paham, jangan menyimpulkan. Silakan. Oke, arti menyunat itu bukan secara fisik, secara tubuh cuma. Masuk. Artinya menyunatkan itu menjauhkan dirinya dari kejahatan. Waduh. Musyrik namanya musyrik. Waduh. Itu artinya. Waduh. Bukan secara fisik, karena Allah yang datang bukan lagi tentang sunat menyunatkan, tetapi kasih sesamamu manusia dan kasihlah Allah Tuhan Allahmu. Itu hanya dua yang diminta dia. Waduh. Apa masih mau dipertahankan orang gila ini? Lagi. Gitu loh. Pusing saya orang gila kayak gini. Pusing. Udah dilemparkan aja. Nggak ada ilmu. Habiskan waktu, ilmu kita mahal. Jadi tadi dia penuhi yang pertama nabi. Paulus itu ternyata nabi. Yang kedua, pengikut Paulus memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan dan bermujizat. Yang ketiga, tidak bersunat. Berarti itu bukan kehendak Bapa. Dipelintir lagi, kan keturunan ular memang mereka ini kan. Jadi dipelintir lagi, sunat yang dimaksud di situ bukan sunat kulub kata dia. Jadi dipelintir. Nah, inilah kehebatan pengikut setan, pintar menipu diri sendiri. Tapi sayangnya tidak bisa menipu kita orang beriman. Jelas-jelas di dalam Galatia 2 itu, aku Paulus berkata, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak ada berguna bagimu. Sunat yang dimaksud itu ya sunat laki-laki. Diterangkan pula tuh di dalam kitabnya mereka sendiri bahwa sunat yang dimaksud di situ adalah sunat kulub. Tapi dirubah lagi, dililit terus. Entah apa, emang ada sunat selain khitan? Emang ada sunat selain kulub? Kalau sunat hati itu beda. Sunat hati itu berbicara mengenai kesombongan. Kalau itu sunat hati berarti jikalau kamu menyunatkan hatimu, jikalau kamu tidak menyombongkan hatimu, jikalau kamu tidak mengangkuhkan hatimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Artinya orang Kristen disuruh sombong, angkuh gitu.
Yang dimaksud di sini sunat qulub. Maksudnya, kalau kau sunat nonotmu, Yesus tidak berguna bagimu. Nah, apakah ini kehendak Bapa? Bukan. Berarti Paulus itu nabi palsu. Begitu sederhananya. Silakan. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Yanueli. Iya. Dari Kristen. Selamat malam, sama-sama sehat. Puji Tuhan dari Kristen. Oh ya, silakan. Ini topiknya siapa sosok Paulus? Betul ya? Siapa sosok Paulus? Kalau di Alkitab ini dikatakan juga dia itu Nasrani. Iya. Kisah para Rasul 24 nomor 5. Iya, disebut dia Nasrani. Kalau tapi kenapa saudara tidak disebut Nasrani? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Nasrani itu bagus. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Nasrani, yaitu Paulus. Iya, sebagian bagus, sebagian juga tidak bagus. Ada yang zalim. Ya, yang jelas dulu kan di dalam Al-Quran itu sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Nasrani. Jadi Nasrani itu di dalam Alkitab Paulus. Setelah Nasrani itu mengatakan Isa alaihissalam itu adalah satu dari 3, di situ Nasrani sudah melakukan penyelewengan. Satu yang penyelewengan itu Bang, yaitu Allah sama Isa sama Maria menjadi 3. Tapi yang benar itu di dalam menurut Allah sama Roh Kudus sama Isa itu yang benar, sehingga terjadi penciptaan burung dari tanah yang diberikan roh oleh Isa sendiri. Itu Al-Baqarah ayat 210. Ini bahas Quran lagi nih. Kayaknya ahli Quran juga ini teman-teman. Iya, karena selalu disalahkan Paulus itu. Oke, kalau begitu di dalam Al-Quran dibenarkan. Di mana dia di Paulus di Al-Quran dibenarkan? Itu Nasrani itu sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Nasrani. Nasrani, saudara, Yahudi juga dibenarkan tadinya, Nasrani juga dibenarkan tadinya. Tapi setelah mereka kemudian murtad dari agama mereka, itu tidak dibenarkan lagi. Karena mengatakan Al-Masih itu adalah putra Allah. Tidak benarkan lagi tuh konsep itu. Yang tadinya mereka adalah orang benar. Nah, di tengah-tengah mereka muncul pemikir-pemikir yang menyesatkan, yang kemudian menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan. Itu yang sesat dari kaum itu. Tidak semua Nasrani itu benar. Nasrani yang menganggap Nabi Isa itu Tuhan, nah itu yang jahat, yang sesat. Seperti Paulus. Nasrani yang benar masih menganggap Tuhan yang datang kepada Nabi Musa satu-satunya Tuhan, dan Isa alaihissalam itu adalah utusan. Tapi Nasrani yang sesat, itulah yang kemudian mengajarkan orang-orang di luar daripada Yahudi, mengajarkan menyembah kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu seperti Paulus. Makanya di kisah para rasul, kisah para pewarta yang tadi Anda bacakan itu betul. Paulus ini penyesat. Kan disebutkan di situ oleh orang Yahudi. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari Nasorios. Nah, masalahnya sekarang adalah antara Nasrani dan Kristen itu di dalam Bible itu berbeda. Kalau kita lihat dalam sabar dulu. Kalau Nasrani dalam bahasa Yunaninya Nasorios, kalau Kristen bahasa Yunaninya itu Kristenios. Dua kata yang berbeda dan merujuk pada kelompok yang berbeda. Begitu, saudara. Kristen itu menuju kepada para Hawariyun, murid-muridnya Yesus. Oh, salah. Murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus itu
murid-murid Yesus itu disebut Nasrani. Itu murid Yesus. Tapi murid-murid yang Nasrani ini, jangan dibelokkan. Bacalah dalilnya. KPR mana dalilnya? Ayat 11. KPR ayat pasal 11 ayat 26. Ya di situ tidak dikatakan Nasrani, Tuyul. Kau yang membelokkan dalil. Justru di situ disebut Kristianos. Ya itu pengikut Paulus. Kepada para Hawariun. Hawariun. Kristianos itu pengikut Paulus yang ada di Antioquia. Kok Hawariun? Pandai-pandaian kau. Mana di baca Hawariun dalilnya, jangan kamu mutar-mutar. Baca dalilnya. Hawariun itu adalah orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam, nenekmu kiper. Kristen itu pengikut Kristus yang ada di Antioquia. Gimana sih orang ini? Kau belajar di mana? Yesus dengan Kristus itu apa bedanya? Kristus telah lahir dari kota Daud. Ya Kristus itu gelarnya Yesus. Oke? Tapi murid-muridnya tidak disebut Kristen. Yang disebut Astagfirullahaladzim. Jangan mutar, jangan berdusta. Kau tidak lama ku tampar mulutmu bagi sendal. Bodoh sekali jadi orang. Kisah para pewarta 11:26 itu. Ku tanya dulu samamu. Yesus pernah ke Antioquia enggak? Itu murid-muridnya yang disebut di Antioquia itu. Ku tanya lagi sekali lagi. Yesus pernah ke Antioquia enggak? Yang punya murid itu Yesus. Yang di Antioquia itu mengajar. Sekali lagi sebelum ku beraki mulutmu. Mutar. Yesus pernah ke Antioquia enggak? Mutar. Murid-muridnya di Antioquia itu. Nah, murid-murid. Udah kau turun. Kau ke gereja, kau coli nolotnya pendetamu sana sampai cerot. Bodoh kali jadi orang. Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kristen itu pengikut Kristus. Kristus yang dimaksud di situ adalah Paulus. Karena Paulus itu bergelar Kristus. Alamak, ini Kristen pemakan tai. Gak ada pinter-pinternya. Di Antioquia itu bukan Yesus, di Antioquia itu Paulus Kristus. Paulus itu gelarnya Kristus, tapi palsu. Ini kalau diajari kalian tuh sama seperti si Jupri, dongoknya minta ampun. Dongok, bodoh, bahlul, sudah botak, tua. Sama seperti Jupri. Untung Jupri nggak ada di sini, hanya ada di DM. Kalau ada di sini, hantam rahangnya juga. Kami yang dongok, makan cuman tai babi dimakan, makanya talal. Mulutmu. Itulah si Jupri. Oh ada, ada. Lu kok kayak ada suaranya? Kayak ada suaranya di mana dia ya? Mesias adalah Mesias adalah manusia yang datang dalam wujud Tuhan. Gara-gara Banjuma si Jupri jual rumah. Masa mau pindah? Dia malu sama tetangganya. Oh pindah di Samudra Pasifik, bikin rumah di sana. Mau kembali ke hutan, ke habitat. Oh kembali ke habitat. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa lah, pelihara aja dulu. Salam kalau ada ya, Christian Jupri ya. Kayaknya ada bau-baunya dari sini Banyu. Ada bau-baunya dia. Tadi kucium kayak bau ini. Iya sih. Tuh kayak batu tawas. Oh iya betul. Permalukan kau Banjuma, tapi harus DM. Ih. betul sahabatku. Dejavo, guru spiritual. Saya dicat dari guru apologet Bang Dejavo. Barakallah.
Job. Job. Oke, Brad. Jom, Brad. Job. Saya berani naik. Job. Job. Halo. Kecil suaramu. Kalau di Palopo itu namanya Lajupa. Job. Halo Job. Halo. Halo, Nak. Ada apa? Ya. Kamu akui nggak kalau Paulus itu pernah mengaku Kristus? Saya berani naik ke Komal ini, tapi kamu tidak berani buka DM. Berarti 1-0 buat saya. Urusan DM terus. Mengapa saya katakan DM itu? Saya bisa berbicara bebas secara tulis di sana. Kamu tidak bisa framing saya. Iya. Ayo dijawab DM-nya. Jikalau kamu cuma laki-laki beneran. Kalau nggak bisa kamu akui nggak kalau Paulus itu mengaku Kristus? Tidak. Kalau ada pengakuannya? Cuma saya mau tanya. Dulu kamu pernah mengambil ayat ini. Ayat apa? Ayat 16. Dari surah? Dari Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Ya, yang berbunyi masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang dapat menanggungnya. Apabila ia datang, ya Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu dengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini maksudnya apa? Cuma dulu saya ingat maksudnya apa ya? Ya, maksudnya roh kebenaran yang dimaksud di situ adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Terus itu Yesus berkata, aku akan menyuruh seorang penolong yang lain. Itu apa juga? Itu Nabi Muhammad juga. Oh, Muhammad juga. Iya. Karena tidak mungkin Paulus, nggak mungkin juga Markus, Lukas, Matius, nggak mungkin. Satu-satunya kandidat ya Nabi Muhammad. Iya. Oke. Itu cuma yang luar biasa. Iya, karena seluruh pengikut Paulus mati karena dosa. Tidak mungkin. Sementara penghibur yang datang, penolong yang datang, roh kebenaran yang datang, itu tujuannya menyelamatkan. Sedangkan Paulus pengikutnya semuanya mati karena dosa. Gimana ceritanya? Luar biasa. Terus kemarin Jumat tuh pernah ngomong bahwa Matius, Markus, Lukas itu buku-buku yang tidak tervalidasi oleh Yesus. Betul. Benar. Betul. Terus maksudnya gimana cuma? Maksudnya apa? Maksudnya apa tuh? Kesimpulan apa? Silakan Anda bernarasi dulu. Kesimpulan apa? Saya bertanya kesimpulan apa? Kan Anda pernah bilang buku Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terusnya itu bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Iya. Tidak tervalidasi oleh Betul, benar. Berarti ini buku yang tidak valid ya cuma ya. Betul, kalau dikatakan sebagai firman Tuhan jelas tidak valid. Masa ada firman Tuhan karangan orang kok di firman Tuhan? Mana ceritanya? Hasil penyelidikan barang gitu cuma ya. Hasil penyelidikan, pintar. Oke cuma.
Terima kasih atas penjelasannya. Terus? Maka dengan demikian si Juma ini buang jilat lagi, ya. Oh, nggak bisa begitu. Kenapa? Dengarkan dulu. Iya, silakan. Ya, sudah ngomong buku ini tidak tervalidasi. Oh iya, memang nggak validasi. Memang nggak, siapa yang memberi validasi kepada bukumu? Tapi tapi dengan seenak udelmu bodong, ya, menafsirkan ayat tadi dihubungkan dengan Muhammad, itu namanya. Lalu kalau bukan Nabi Muhammad siapa lagi? Ya, kalau itu sudah tidak tervalidasi, buku buku palsu. Kenapa kamu mengais-ngais untuk nabimu? Kan bodoh kamu. Cuma mungkin mana ceritanya memang kayak begitu, mungkin mana? Itu namanya buang ludah dijilat lagi. Oh, tidak bisa dong. Salah Anda, salah. Dengarkan saya. Giliran saya berbicara dong. Giliran saya dong berbicara. Giliran saya dong berbicara. Gantian kita toh. Nah, jadi Nabi Isa alaihissalam datang di tengah kaumnya. Nabi Isa alaihissalam